Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala habibillah sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Para hadirin kaum muslimin, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita berjumpa dalam kesempatan dan waktu yang sama, yaitu sama-sama kita akan melangsungkan kegiatan rutin kita, yaitu pengajian ba'da maghrib, yang alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini pengajian Rabu kita yaitu studi Al-Quran, yang insyaallah akan diisi oleh Syekh Ali Saleh Ali Jabir. Alhamdulillah Syekh kita telah hadir di tengah-tengah kita. Untuk itu para hadirin, para jamaah sekalian, marilah sama-sama kita awali dan kita buka pengajian kita dengan sama-sama membaca suratul Fatihah. Semoga dengan pembacaan Ummul Kitab suratul Fatihah pengajian kita diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menerima ilmu agama yang disampaikan oleh guru kita. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin, para jamaah sekalian, jamaah Masjid Agung Sunda Kelapa dan juga para pendengar setia radio MSK di frekuensi 15.30 AM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melanjutkan kajian kita, ada dua pengumuman yang dapat kami informasikan untuk para jamaah sekalian. Yang pertama, untuk kegiatan itikaf bulanan kita, yaitu pada bulan Oktober 2012 nanti, insya Allah akan diadakan pada malam Ahad, yaitu tanggal 6 dan 7 Oktober 2012. Adapun untuk penceramah itikaf, yang pertama Al-Ustadz Haji Fadlan Karamatan, dan yang kedua Al-Ustadz Haji Yusuf Mansur. Dan untuk Imam Qiyamul Lail insyaallah akan dipimpin langsung oleh Syekh Muhammad Saleh Jabir. Dan informasi yang kedua, Masjid Agung Sunda Kelapa insyaallah akan kedatangan tamu dari Irak, yaitu Syekh Afifuddin Jailani. Beliau adalah keturunan ke-18 Syekh Abdul Qadir Jailani dengan tarekat Naqsabandiyah, insyaallah, yaitu pada hari Rabu 10 Oktober 2012 ba'da salatil maghrib di Masjid Agung Sunda Kelapa, dan insyaallah akan mengadakan kegiatan zikir dan doa. Demikian para hadirin informasi sementara yang dapat kami informasikan. Dan selanjutnya para hadirin, para jamaah sekalian, marilah sama-sama kita akan kembali melanjutkan kajian kita pada malam hari ini dengan materi studi Al-Quran yang langsung akan disampaikan oleh Syekh Ali Saleh Ali Jabir. Kepada Al-Mukarram dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Maha suci Allah, saya tidak mempunyai ilmu apa-apa, hanya saja apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
segala sesuatu yang kita punya sebenarnya milik Allah. Oleh karena itu, jangan Anda sedih saat kehilangan dan kekurangan sesuatu, karena semuanya dari Allah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jamaah muslimin muslimat, jamaah Masjid Agung Sunda Kelapa yang dimuliakan dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Masih kita sama-sama melanjut bahasan kita di ayat 33 surat Fussilat. Sebagaimana kita sama-sama mempelajari keagungan dan kemuliaan istiqamah dan apa yang dirahasiakan dan disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang istiqamah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah yuhibbu minal amali adwamahu wa in qall." Allah paling senang amalan hamba sedikit demi sedikit, walaupun sederhana tapi istiqamah. Dan saya selalu menyebutkan semua jamaah untuk beristiqamah membaca Al-Quran, beristiqamah menjaga salat malam, beristiqamah bersedekah, beristiqamah amalan-amalan salih. Dan salah satu yang menjadi amal salih yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana penjelasan di ayat yang selanjutnya di surat Fussilat surah 41 ayat 33. Ya, jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Fussilat ayat ke-34. 33. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang saleh dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Ada dua hal yang Allah sendiri menjadikan dua hal itu sebaik-baik perlakuan atau sebaik-baik amalan. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapakah yang lebih baik? Artinya tidak ada yang lebih baik. Kalau kita jelaskan, contohnya, siapa yang bisa membawakan menerbitkan matahari dari barat? Kita tahu semua terbitnya matahari dari timur. Kalau kita berkata, siapakah yang bisa menerbitkan matahari dari barat? Jawabannya apa? Tidak ada yang bisa. Wa man ahsanu qawlan, siapakah yang lebih baik? Yang lebih baik dari siapa? Yang berdakwah, yang mengajak orang ibadah kepada Allah, yang menasihatkan orang, yang memberikan ilmu-ilmu. Atau kalau kita bahas secara singkat, seorang da'i. Seorang da'i belum tentu alim, dan seorang alim belum tentu da'i. Dan tugas kita jamaah sekalian, Bapak Ibu, bukan untuk menjadi ulama tapi tidak bermanfaat bagi umat, tapi tugas kita untuk menjadi para da'i,
Dan siapakah yang lebih baik daripada mereka yang selalu mengajak kepada kebaikan? Apakah mereka saja mengajak kebaikan? Wa amila salihan, mereka sendiri menjadi contoh baik. Wa amila salihan. Wa qala innani minal muslimin, segala belajarannya, apapun yang dia hadapi, ini ada hubungan antara wa qala innani minal muslimin. Apa hubungan kata muslimin di sini dengan dakwah? Kalau kita kembali kepada terjemahannya, turun dibaca, Faruq. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Apa hubungan di sini dakwah itu sama berserah diri? Karena kita punya tugas Bapak Ibu, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan walaupun satu ayat. Coba bayangkan Bapak Ibu, kalau kita semua orang mendapatkan satu ilmu, satu hukum fikih, satu hukum akidah, satu bersoalan di mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Begitu kita menerima, kita sendiri menamalkan, kemudian kita menyampaikan, baru kita pasrah. Karena saat kita menyampaikan hal tersebut, walaupun satu ayat, akan diolah-olah sama orang. Coba lihat ini. Baru belajar aja di Sunda Kelapa sudah membuat dirinya seorang dai. Padahal baru. Tapi kita melawan hal itu dengan pasrah diri, karena kita sudah benar-benar mau menjadi orang yang Allah sendiri, yang maha agung, yang maha segala-galanya, yang tidak membutuhkan ibadah kita. Allah sendiri bertanya kepada kita, siapakah yang lebih baik daripada mereka? Tidak ada jawabannya, tidak ada yang lebih baik. Dan inilah yang salah satu amalan yang menjaminkan keselamatan kita dari kerugian. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Asr, "Wal 'asri innal insana lafi khusr." Semua manusia dalam keadaan bangkrut, rugi. Semuanya rugi. Siapapun yang disebut sebagai manusia, itu semuanya rugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kira-kira yang selamat dari kerugian, kalau seluruh manusia rugi, siapa ya Allah yang bisa selamat dari kerugian itu? Artinya sayang sekali Bapak Ibu kalau kita datang menghadapi Allah Subhanahu wa taala ternyata kita tidak punya apa-apa. Itu paling berat. Atau ternyata selama ini kita merasa diri ikhlas, tapi begitu kita menghadapi Allah hari kiamat ternyata kita nol, tidak punya apa-apa. Dan yang paling bodoh di bumi ini yang belum tahu dirinya dia riya atau ikhlas. Dia tidak bisa bedakan. Itu yang paling bodoh. Yang tertipu orang yang merasa diri ikhlas, tapi di hadapan Allah ternyata tidak ikhlas. Tapi dia merasa diri ikhlas. Ini yang paling tertipu, itu paling berat. Oleh karena itu, ulama menjelaskan tidak ada amalan yang paling berat kita jaga sebagaimana kita jaga ikhlas. Oleh karena itu, salah satu amalan yang saya pernah sampaikan kepada Bapak Ibu, masing-masing usahakan punya amal yang rahasia. Mudah-mudahan dari amal yang rahasia kita, disitulah bisa belajar ikhlas. Tidak boleh siapapun yang tahu, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun amalan itu, apa itu sedekah, apa itu salat malam, apa itu khatam Al-Quran, apa itu zikir, apa itu wirid, satu dari ratusan amal yang saya yakin Bapak Ibu bersemangat dan suka beramal saleh, satu-satunya usahakan dirahasiakan. Karena kita tidak tahu mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi orang yang diselamatkan oleh Allah dari kerugian yang memiliki 4 sifat. Illal ladzina amanu. Imam Syafi'i menjelaskan amanu adalah alimu, berilmu. Begitu dia belajar ilmunya, walaupun satu ayat, wa amilus salihat, dia mengamalkan. Cuma Bapak Ibu, sebenarnya agama ini sederhana. Setiap kita punya ilmu, belajar di mana saja, kita duduk di majlis ta'lim atau di belakang atau di depan layar TV atau lewat radio atau di mana saja kita belajar, kalau setiap kita belajar satu soalan dan langsung kita praktik, banyak hal yang bisa berubah. Tidak seperti ini, tidak semacam hal dan keadaan kita sekarang. Cuman kita merasa diri masih perlu berilmu. Ternyata lama-lama belajar ilmu, tapi dibanding amalan yang kita sudah belajari, tidak ada amalan. Sudah mempelajari 100 persoalan dalam fikih, tapi yang baru kita amalkan hanya 2. Tapi coba bayangkan Bapak Ibu, kalau setiap anda datang di majlis ta'lim, mendapatkan satu hikmah, satu cerita, satu belajaran, begitu anda pulang ke rumah, sampaikan kepada keluarga, ambil kesimpulannya lewat BBM. Alhamdulillah sekarang sudah bisa, lewat SMS, lewat email, lewat Facebook, lewat ini semuanya bisa menjadi jalan ibadah kita kepada Allah SWT. Coba bayangkan satu ilmu kita sebarkan, berapa ribu orang yang baca, hanya dibaca oleh mereka, hanya dibaca, berarti kita sudah sampaikan ilmunya. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan menganggap hal itu kecil, tidak ada arti. Ini yang perlu kita kembangkan, yang perlu kita berbanyak, supaya kita nanti datang hari kiamat mempunyai amal salih, walaupun kecil-kecil sederhana, tapi ternyata karena kecil sama kecil menjadi seperti gunung besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang membawa kita selamat dari siksa neraka jahannam. Wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq, memberikan wasiat, nasihat, ilmu, sampaikan dakwah. Dan itulah kelebihan sahabat. Begitu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu menerima dakwah Rasulullah SAW dan mengucapkan kalimat syahadat, apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar? Duduk sama Rasulullah 23 tahun untuk belajar ilmu, atau langsung begitu dia menerima Islam dan dia sudah mengerti dari ucapan itu apa arti dari makna kalimat syahadat, dia langsung bergerak dan membawa Sayyidina Uthman dan pada sahabat-sahabat yang lain, membawa mereka masuk Islam. Apakah mereka Rasulullah SAW di saat itu menurut, oh Sayyidina Abu Bakar, kok kamu ajak orang-orang lain, kamu belum belajar ilmu? Tidak ada yang seperti itu. Apalagi keadaan dan kondisi kita sekarang, umat Islam sangat membutuhkan belajaran walaupun seadanya. Ratusan orang yang masuk masjid tapi tidak bisa wudu. Kita lihat, alasannya kita tidak enak, alasannya kita malu, alasannya saya belum pandai, belum faham, saya bukan ustaz, saya takut salah. Dan kita bisa punya bermacam cara untuk menyampaikan semampu kita. Apalagi Bapak Ibu kalau saat pulang kampungnya, yang kita ketemu dengan keluarga, barangkali sepanjang tahun kita tidak ketemu mereka, dan keadaan mereka dari sisi agama masih sangat sederhana. Ini berarti kita punya tugas dan kewajiban. Begitu pulang kampung, bukan hanya silaturahim dan menjadi da'i. Salah satu ulama, saya baca satu cerita, ada seorang ulama meninggal dunia. Muridnya, salah satu murid beliau melihat dalam mimpi gurunya lagi nikmat di alam kubur. Muridnya bertanya, wahai guruku, apa yang engkau laksanakan selama hidup?
supaya bisa nikmati seperti ini? Apa dia jawab? Saya selama 70 tahun menajar Al-Fatihah untuk anak-anak. Hanya Al-Fatihah bisa menjaminkan kita mendapatkan kuburan Raudhatum min Riyadil Jannah. Apalagi kalau kita menyampaikan yang lebih besar, menajarkan orang supaya salat yang tepat dan benar. Kita menajar istri kita, memberitahu tambahan untuk suami kita, anak kita. Kekurangan kita, mohon maaf Bapak Ibu, sebagai orang tua punya anak, jarang kita melihat orang tua begitu anaknya disuruh siap salat, tapi dilihat oleh orang tuanya bagaimana cara dia buang hajatnya, bagaimana dia membersihkan, atau bagaimana juga dia cara wudu. Malah kita melihat anak-anak sudah terbiasa, mohon maaf, buang air kecil berdiri, padahal dilarang keras oleh Rasulullah SAW. Tapi menjadi budaya, sudah kebiasaan. Sekarang di mana-mana kita lihat, masuk mall, masuk pasar, sudah di mana-mana sudah. Malah kita kadang-kadang malas. Katanya lebih cepat lebih baik. Kencing berdiri sudah sudah selesai. Dah si antri masuk kamar mandi lagi, ini buka celana lagi, ini panjang prosesnya. Ini sudah mudah. Kalau ada yang mudah jangan cari yang susah katanya. Tapi kita lupa dalam hal itu kita melanggar ajaran Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malah dari sisi kesehatan pun tidak baik. Dan tidak ada sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Pasti bukan hanya untuk iman dan dosa kita, tapi ternyata untuk kesehatan kita pun sangat bahaya. Malah termasuk orang yang buang air saat dia berdiri, susah dia bisa membersihkan dengan benar. Salah satu siksa kubur orang yang tidak membersihkan dirinya saat habis buang air. Itu termasuk salah satu siksa kubur. Jadi kita sudah biasa. Tapi setiap kita belajar ilmu, bagaimana bisa Islam ini menjadi sederhana bagi kita? Setiap kita belajar ilmu, langsung kita praktik dan amalkan. Sebagaimana kita fahami, memang bahasan barangkali bisa orang berceramah 1 jam atau 40 menit. Kesimpulannya apa? Masa Bapak Ibu satu pun tidak mendapatkan ilmunya, satu saja, langsung segera mengamalkan dan sampaikan kepada yang lain. Itu menjadi salah satu ibadah yang sangat disukai dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a, siapa yang lebih baik dengan perkataannya. Berarti perkataan kita dalam bidang dakwah menyampaikan sesuatu, walaupun satu persoalan. Oh mohon maaf, saya bisa menajarkan cara wudu yang benar, tapi saya belum tahu cara salat yang benar. Udah, sampaikan wudu yang benar. Nanti insya Allah ada seorang lain yang bisa menyampaikan cara salat yang benar. Wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, kalau tidak ada Quran, coba bayangkan Bapak Ibu, bagaimana sejauh mana ilmu Imam Syafi'i yang boleh dalam satu surah yang 3 ayat suratul Asr, hanya 3 ayat. Kata Imam Syafi'i, kalau Allah tidak menurunkan Al-Quran sama sekali, tidak ada 30 juz, Allah hanya turunkan kepada Rasulullah suratul Asr untuk manusia, supaya manusia belajar, supaya manusia mengamalkan isi suratul Asr. Kata Imam Syafi'i, cukup bagi manusia diselamatkan dunia akhirat. Hanya surat Al-Asr, apalagi 30 juz. Ini memberikan perhatian. Imam Syafi'i mempunyai pemahaman yang luar biasa. Cukup bagi manusia menjadi bahagia dan selamat dunia akhirat hanya kalau dia bisa memahami suratul Asr. Malah ada sebagian ulama berkata suratul Asr itu sepertiga ilmu agama. Dan hadis innamal a'malu binniyat
2/3 ilmu agama, lebih daripada separuh ilmu agama, pemahaman daripada hadis innamal a'malu binniyat. Dan niat itu memang luar biasa dahsyat. Dan banyak amalan kita ternyata sia-sia karena kita melupakan niatnya. Karena saya duduk di satu kantor, ada seorang, kayak ini mulai ada gerimis hujan, kemudian dia buka jendela supaya masuk udara yang cukup dingin ya, sejuk ya. Begitu dia buka, terus matiin AC-nya di kantor, terus duduk. Saya bertanya sama dia, kenapa Pak buka jendela itu? Dia bilang supaya ini gerimis hujan kan enak ya, anginnya biar ada udara sedikit untuk di kantor, dan juga gerimis hujan supaya berkah. Jadi dia nawaitu saat dia buka jendela itu hanya untuk mendapatkan udaranya saja. Saya bilang, Pak, subhanallah, ini amalan bisa jadi ibadah. Ternyata buka jendela bisa jadi ibadah. Dia kaget, masa jendela jadi ibadah? Saya bilang begini, kalau anda nawaitu, saya buka jendela untuk supaya bisa jelas mendengar azan di masjid yang sebelah kantor saya, berarti akan sekaligus dapat udaranya masuk. Selama anda membuka jendela itu menjadi ibadah, karena kita punya nawaitu untuk mendengar azan di masjid yang sebelah kantor kita. Banyak hal yang lain, kesenyuman kita pagi hari di kantor, di jalan, apakah ada nawaitunya? Tidak. Atau sudah terbiasa? Saking pentingnya suratul Asr, sahabat pun antara dua, kalau sudah di dalam satu majlis, mereka sudah mau pulang, pisah, sebelum mereka pisah, saling menestor suratul Asr. Ayo baca suratul Asr. Didengar, habis dia dengar, dia baca lagi, saling menestor suratul Asr. Kenapa? Setiap pisah dari majlis menjadi sebuah sunnah. Menurut saya sunnah itu sudah tidak ada lagi, malah dianggap sebagian orang itu bid'ah karena Rasulullah SAW tidak pernah lakukan. Padahal saking pentingnya sahabat sendiri, mereka tidak pernah pisah di antara dua sampai sebelum membaca surat Al-Asr, saling mengingatkan ilmu, amal, sabar, dakwah dan sabar. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مُسْلِمٌ. Dan Allah menjelaskan gambaran bagaimana perbedaan orang-orang yang berdakwah yang sama yang tidak. Artinya yang menyampaikan apa adanya sama yang tidak. Istilahnya, anak tak tahu, anak tidak mau ikut campur, anak tak ada urusan. Padahal ini semua kewajiban kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Allah menjadikan umat ini, umat Nabi Muhammad SAW, sebaik-baik umat. Apa yang membuat ini umat yang terbaik di antara umat yang lain? Karena sifat mereka saling mengajak kebaikan. Jangan kita menjadi orang pelit. Biar orang-orang berkata macam-macam, tapi karena kita nawaitu, walaupun saya tidak fantas menjadi seorang da'i, walaupun tidak fantas menjadi seorang ustaz, saya belum begitu faham, tapi saya sudah faham satu soalan, saya menyampaikan soalan itu, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau kita meninggal dunia dan persoalan itu walaupun satu didengar oleh seorang lain atau keluarga kita, atau kita beri kepada orang lain, selama dia mengamalkan hal itu, Allah akan kirimkan pahalanya selama kita di alam kubur. Tapi kalau kita sendiri amalkan dan diamkan, oleh karena itu Allah memberikan gambaran, apakah sama kebaikan sama kejahatan? Terus dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan
Kira-kira sama enggak? Kenapa di sini Allah kasih gambaran kebaikan sama kejahatan? Saya mengambil kesimpulan orang-orang yang belajar tapi tidak menyampaikan seperti berbuat kejahatan. Artinya diam. Menjadi bagi dia dosa. Apakah sama atau tidak sama orang-orang yang selalu mengajak kepada kebaikan? Jangan anda berkata, ini salah satu waswas syaitan. Barangkali Bapak Ibu merasa diri masih orang-orang berdosa, orang-orang bersalah, masih punya banyak kekurangan. Itu bukan menjadi alasan tidak menyampaikan ilmu kepada orang lain. Kalau semua berkata, saya belum orang sempurna, saya tidak ahli, saya aja belum mengamalkan, saya aja belum salat malam, saya aja belum Isnin Kamis puasa, kok saya ajak orang lain? Istiqamah mengajak orang lain ini menjadi salah satu terjamin hidayah petunjuk dari Allah untuk kita. Bapak Ibu, kalau kita dapat ilmu dan kita amalkan, belum tentu terjamin kita dapat petunjuk. Tapi kalau kita belajar, kita amalkan, kita sampaikan, terjamin kita dapat petunjuk. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang senantiasa bermujahadah di jalanku, kata Allah, dan menyampaikan dakwah kepada yang lain, lanahdiyannahum, kami akan jaminkan petunjuk bagi mereka. Bukan bagi orang yang mendengar dakwah kita, tidak, diri kita terjamin. Wa innallaha lama'al muhsinin, sungguh Allah bersama orang yang berbuat baik. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah, idfa' billati hi ahsan. Ini salah satu sikap yang sangat luar biasa dan kita perlu dan membutuhkan di saat ini. Terus, idfa' billati hi ahsan, tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Kira-kira Bapak Ibu, kejadian sekarang itu di seluruh dunia terhadap menghina Nabi Muhammad SAW, kira-kira sikap yang terjadi ini gimana? Benar atau tidak? Yang berkata benar, yang merasa diri berlakuan itu benar karena ada rasa cemburu, kenapa dilakukan terhadap Rasulullah seperti itu, angkat tangan. Tidak apa-apa, jangan malu. Kita bukan, saya tidak akan masukin penjara, jangan khawatir. Cuma saya mau lihatlah pandangan anda masing-masing. Kira-kira sikap umat Islam saat dihina Rasulullah SAW, dan begitu demo di mana-mana, dan kita lihat dalam berita di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Kira-kira perbuatan itu benar atau tidak? Yang berkata tidak benar, angkat tangan. Terus yang kata benar, angkat tangan. Ada juga pendapat beda, ya. Ini kelebihan kita, ada berbeda pendapat. Berarti Bapak Ibu sudah ulama ini. Ini berbeda pendapat antara ulama Sunda Kelapa. Kalau menurut saya, berlaku mereka itu benar dan juga salah. Dua-duanya. Benar apa? Apa kebenaran yang terjadi? Yang benar adalah rasa cemburu, rasa kasih sayang kepada Rasulullah SAW. Tapi yang tidak benar, berlebih-lebihan sambil mengakibatkan penerbangan, bukan lagi orang yang berbuat film itu, malah keluarga kita, saudara kita, itu adalah polisi atau siapa-siapa di antara keluarga kita yang orang Muslim, orang Islam. Kira-kira apa dosa mereka? Berarti kita punya benar. Dan saya yakin Bapak Ibu, kalau kita berfikir secara adil, yang bikin film itu kira-kira karena dia jahat
Atau memang dia sudah punya gambaran umat Islam seperti itu? Hah? Karena kondisi kita menghina Rasulullah duluan, wajar kalau ada musuh Islam menghina Rasul. Kalau orang Islam saja sudah duluan menghina Rasul tapi tidak sadar. Contoh, umat Islam yang tidak salat subuh namanya menghina Rasul. Umat Islam yang membawa nama Islam tapi menjadi tukang menipu orang lain menghina Rasul. Orang yang durhaka sama orang tuanya menghina Rasul. Orang yang mengkhianati salat malamnya, bacaan Qur'annya, dia menghina Rasul. Kita marah dan protes saat dirobek Al-Quran sama seorang, barangkali bisa jadi orang gila. Tapi ternyata kita sudah sendiri menghina Al-Quran duluan karena kita tidak pernah memberikan perhatian kepada Al-Quran atau mengamalkan isi-isi Al-Quran. Saya yakin kalau umat Islam benar-benar mengikuti ajaran Rasulullah, demi Allah tidak ada yang berani macam-macam. Bukan hanya berani, tidak pernah mimpi dan tidak pernah terbayang dalam fikiran seorang mau menghina Rasulullah. Tapi dia mengambil gambaran, ini umat Islam, berarti siapa yang ngajari mereka? Nabinya, oh berarti nabinya seperti mereka. Itu yang dilakukan oleh mereka. Menganggap berlaku kita, teroris kita yang sekarang di mana-mana membawa nama Islam dan menghalalkan darah-darah orang Islam, mengkafirkan orang di mana-mana. Alasannya membela Islam, dia sebenarnya menghina orang Islam dan menghina Islam. Akibatnya apa yang terjadi? Yang dilihat apalagi memang ada kelebihan media yang dikuasai oleh orang Yahudi. Mereka memberikan gambaran terhadap kesalahan kita sebagai umat Islam karena selalu terbawa di dalam media. Inilah orang Islam, kejahatannya, permusuhannya, berbacahannya, dengki, hasud, iri, bermacam-macam sifat. Itu yang dibawa oleh Yahudi dalam media, keburukan umat Islam. Dan saya selalu berkata, jangan, kalau anda mau tahu Islam, jangan melihat perbuatan orang Islam, anda belajar Islam sendiri. Beda kalau kita kembali kepada sejarah Islam. Dulu orang-orang tidak pernah bawa ceramah Islam, hanya lewat akhlak, lewat perbuatan, berlakuan. Banyak yang masuk Islam. Contoh kita Rasulullah SAW. Rasulullah pernah nangis karena seorang jiwa anak orang Yahudi meninggal dunia belum masuk Islam, nangis. Sahabat heran, ya Rasulullah, nangis karena orang Yahudi mati, biarkan dia mati. Apa jawaban Rasulullah SAW? Ada seorang jiwa manusia masuk neraka, saya tidak mampu selamatkan dia. Jubah fikiran Rasulullah, targetnya kemana? Sampai dia berduli orang Yahudi diselamatkan oleh Allah. Tapi karena dia tidak mengucapkan dan dia tidak menerima dakwah Islam, meninggal dunia. Rasulullah SAW menangis dan sedih karena dia meninggal dan dihukumkan masuk neraka karena dia tidak masuk Islam. Dan Rasulullah SAW sudah bersabda di hadis yang sahih, tidak ada orang Yahudi dan Nasrani yang pernah mendengar namaku, memahami dakwaku, tapi tidak menerima, akan masuk neraka. Azan. Jadi Bapak Ibu, wajib kita kembali jadi contoh baik. Ada satu cerita, Rasulullah SAW berjalan di Padang Pasir, bertemu dengan seorang wanita yang sudah usia dan sudah tua. Jangan kemana-mana, sesaat lagi kita kembali.
صلى الله عليه وسلم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه دعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. الحمد لله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah di padang pasir berjumpa sama seorang wanita, ibu sudah tua, dan ibu itu lagi kumpulkan kayu untuk menjadi bahan bakar buat makanannya, kayu bakar. Habis dia kumpulkan padang pasir di musim panas, habis dia kumpulkan beberapa jumlah kayu, sepertinya dia tidak sanggup membawa.
Rasulullah SAW begitu lewat tempat itu melihat seorang ibu, dan Rasulullah SAW menawarkan diri untuk membantu seorang ibu. Kata ibu, jangan, kayunya berat, perjalanan jauh, dan musim panas. Itu jawaban seorang ibu, dan kasihan. Kata Rasulullah SAW, dan ibu itu belum tahu itu Rasulullah. Dia menganggap seorang abirus sabil, lewat jalan saja. Rasulullah SAW tetap menawarkan, tidak apa, saya akan bantu. Rasulullah SAW sendiri mengangkat kayu itu dan berjalan jauh menemani seorang ibu yang sudah usia dan sudah tua sampai ke tempatnya. Dan ibu melihat, sangat mengagumkan bantuan Nabi Muhammad SAW. Dan kata ibu, saya seorang sendiri, tidak punya siapa-siapa, dan saya orang miskin, saya tidak bisa membayar atau membalas kebaikan itu. Tapi saya ada satu nasihat, mudah-mudahan nasihat ini bisa menjadi bermanfaat untukmu dan bisa membalas kebaikanmu sama saya. Rasulullah SAW, silahkan, apa nasihatnya? Kata ibu itu, ada seorang di Makkah terpanggil namanya Muhammad. Berhati-hati dari dia, jangan berusaha ketemu sama dia, karena dia orang jahat dan akhlaknya buruk dan tukang sihir. Setiap orang dengar bicaraan dia langsung terharu atau langsung bisa tertipu. Rasulullah SAW senyum dan kata, wahai ibu, kalau saya berkata saya sendiri Muhammad, bagaimana? Kata ibu, kalau memang benar kamu Muhammad itu, saya akan berani berkata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Masuk Islam. Apakah Rasulullah SAW datang mengenalkan diri kepada seorang itu? Atau Rasulullah pernah menceramahin dia berdakwah sepanjang perjalanan? Apakah Rasulullah SAW membawa Al-Quran atau hadis Bukhari Muslim untuk memberitahu hadiah bagi dia? Tidak. Hanya Rasulullah beraktik menamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah, langsung orang itu masuk Islam. Padahal sederhana, hal sederhana. Dan banyak seperti itu. Musim haji yang kita sekarang protes banyak masyarakat terhadap Amerika. Katanya Amerika yang jahat, Amerika ini. Saya tidak mau bahas soal politik ya. Saya bukan orang membela Amerika atau membela siapa-siapa. Tapi yang menarik perhatian saya waktu musim haji tahun kemarin, dan juga membuat saya sangat kagum terhadap Islam dan umat Islam, di waktu hari Arafah saya melihat sekelompok manusia cukup banyak, mereka berjuang dan berjalan kaki di hari Arafah. Apalagi haji tahun kemarin musim lumayan panas, tapi mereka membawa bendera Amerika. Saya mengambil satu kesimpulan dan pelajaran. Mereka tunjukkan kalau memang politik kami, pemerintah kami jahat, dosa kita apa sebagai masyarakat Amerika yang masuk Islam? Berarti Bapak Ibu, semestinya kita orang bisa memberikan gambaran yang baik, tidak perlu berbicara. Dan itulah yang membuat banyak umat Islam masuk Islam, karena perbuatan kita. Salah satu sebabnya masuk Islam dan tersebar di negara Indonesia, orang-orang dari negeri Arab datang menjadi orang berusaha, bukan berdakwah. Sebenarnya mereka datang sebagai pengusaha, berbisnis. Mereka datang di sini berbisnis karena cara mereka, jujur mereka,
amanat mereka, tepat janji mereka. Ini yang membuat banyak tertarik. Ini kelompok mereka itu dari mana? Kok kalau mereka janji benar-benar tepat? Kalau mereka memberikan sesuatu, ya benar, barang itu sesuatu sama. Malah kita sekarang melihat di depan mata dibungkus kardusnya barang kita betul, begitu kita terima di negeri kita atau di rumah kita kok rubah isinya. Padahal kita sendiri yang meningkatkan barang itu, tapi kok subhanallah bisa. Mungkin ada kerjasama sama hantu yang membongkar isinya. Bermacam-macam cara penipuan sekarang. Wala haula wala quwwata illa billah. Berarti Bapak Ibu, wajib kita yang memberikan perhatian. Dan semestinya kita orang-orang yang benar-benar bisa menjaga amalan yang menjadi sebaik-baik. Saya tutupi satu cerita lagi. Ada seorang bekerja menjadi tukang bangunan di salah satu PT bangunan. Sudah sekian tahun dia bekerja, dari sejak umur masih muda sampai dia tua. Dan dia sendiri menghasilkan dengan tenaga sendiri untuk PT itu ratusan rumah, malah bisa ribuan. Dan dia saat sudah tua dan sudah usia, dia merasa diri sudah tidak sanggup, tidak ada tenaga lagi untuk bekerja. Dia datang kepada pihak yang punya PT ini dan dia menyampaikan, mohon maaf saya mau pensiun, saya mohon izin, saya sudah tidak ada tenaga untuk bekerja lagi. Kata yang punya PT, saya minta satu harapan, minta tolong satu saja. Kami lagi membuat satu komplek perumahan baru, dan ini menjadi salah satu penghargaan bagi kami. Kalau Anda setuju untuk mengambil rumah yang terakhir dalam komplek itu, Anda sendiri yang membangun. Habis itu nanti akan kita balas dan kita selesaikan soal pensiun. Apa yang dia jawab? Oh, kalau soal satu rumah aja gampang sih, ana siap. Begitu dia diserahkan untuk membangun rumah yang terakhir di komplek yang baru itu, dia bekerja tapi dengan cepat. Karena dia sudah merasa di ujung-ujung kerjaannya dia mau secepatnya selesaikan kerjaan itu. Begitu dia habiskan bangunan itu, dia langsung bawa kuncinya kembalikan kepada yang punya PT. Begitu datang menghadapi yang punya PT, kata orangnya, terima kasih atas kerja keras Anda, dan kami memberikan hadiah menjadi sebuah penghargaan dari kami untuk Anda karena selama bertahun-tahun bekerja dengan PT kami. Rumah yang terakhir ini hadiah buatmu. Begitu dia kembali ke rumah, malah dia kaget sambil nangis. Masa itu rumah saya? Bangunannya berantakan, kamarannya tidak sesuai, pintu juga kayunya yang tidak benar, jendela yang macam-macam. Pokoknya kenapa? Karena dia saat dia membangun rumah yang terakhir, dia bekerja dengan cepat. Dia mau selesaikan tugasnya dan kerjaannya supaya segera mendapatkan pensiun dan berhenti kerja. Tapi ternyata yang punya PT itu menjadikan rumah itu hadiah buat dia. Dan dia nyesal habis melihat hasil. Dia minta digantikan dengan rumah yang lain. Kata bosnya, maaf, itu saja yang kita bisa balas dan memberikan. Bapak Ibu, apa kesimpulan dari cerita ini? Anda faham cerita ini? Kesimpulannya apa? Anda semua punya amal. Jangan kacau dan berantakan amalannya. Anda sendiri salat, dan salat itu akan kembali kepada diri Anda sendiri. Anda sendiri yang bersedekah akan kembali kepada diri Anda sendiri. Anda sendiri yang salat malam, Anda sendiri yang baca Quran,
Anda sendiri berlaku amal-amal salih yang lain. Jaga amal salih dengan sebaik-baik mungkin, dan selesaikan dengan sebaik-baik mungkin. Jangan sampai kita datang hari kiamat malah ternyata amal salih kita banyak bocor dan banyak berantakan. Di saat itu kita minta, ya Allah tolong ini saya mau perbaiki lagi. Sudah, tidak ada lagi. Itulah firman Allah suratul Kahfi ayat 102. Tolong Bapak Ibu simpan. Seratus tiga, 104, 105, 106. Jadi dari 103 sampai dengan 106. Tolong baca. Katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya? Siapa yang paling merugi perbuatannya? Ada orang rugi, ada yang paling rugi. Kalau paling rugi itu berarti tidak ada kesempatan untuk berbaiki lagi. Beda sama yang merugi. Terus siapa ya Allah, tolong jelasin supaya kita bisa selamat dari sifat itu. Siapa ya Allah di antara kami yang paling rugi? Terus, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan di dunia ini. Terus sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Paling berat jamaah sekalian, kita merasa diri berlaku ikhlas sebaik-baiknya, tapi ternyata ada di dalam hati kita yang merusakkan ikhlas itu. Jadi jangan Anda sekali-kali merasa diri sudah berbuat sebaik-baik mungkin. Walaupun Anda orang ikhlas, walaupun Anda orang saleh, walaupun Anda orang istiqamah baca Quran dan salat malam, walaupun Anda biasa dan senantiasa membantu orang lain, jangan Anda sekali-kali merasa diri sudah berbuat sebaik-baik mungkin. Malah justru Anda selalu merasa diri masih banyak kekurangan dan memohon petunjuk dari Allah, dan merasa diri malu terhadap Allah karena ya Allah saya belum bisa berbuat yang sebaik-baik mungkin. Jangan Anda menghukumkan diri saya sudah menjadi orang ikhlas. Biarkan Allah yang menghukumkan kita sudah menjadi orang ikhlas. Jangan kita menunggu orang-orang yang memuji kita. Biarkan Allah yang memuji nama kita di hadapan malaikat di langit. Jangan kita sekali-kali mengharapkan apa-apa dari manusia, apalagi dihormati oleh manusia di bumi. Tapi yang kita inginkan Allah sendiri mengagungkan, dan juga malaikat mencintai kita di langit. Jangan kita orang-orang yang merasa diri sudah benar sebaik mungkin, sampai sepanjang malam bisa nangis dan sepanjang malam bisa baca Quran dan tidak pernah lepas daripada salat malam. Disitulah muncul salah satu perasaan dalam hati kita, alhamdulillah ternyata saya lebih baik daripada yang lain. Jangan seperti itu. Ini salah satu kata ujub diri, bangga terhadap diri, terhadap perbuatan ini yang dijelaskan oleh Allah. Padahal mereka menyangka sudah berbuat sebaik-baiknya, tapi ternyata mereka sia-sia amalannya. Saya ulangi lagi, yang paling bodoh di bumi yang dia merasa dirinya ikhlas, tapi ternyata dia tidak ikhlas. Oleh karena itu Bapak Ibu, terus Anda selalu berdoa kepada Allah, ya Allah jadikan kami hamba-Mu yang ikhlas. Biar Allah sendiri memanggil kita sebagaimana Allah memanggil Nabi Yusuf alaihissalam, innahu min ibadinal mukhlasin. Dia sesungguhnya Nabi Yusuf hambaku yang ikhlas. Dan kata mukhlisin beda arti sama mukhlasin. Mukhlisin malah lebih tinggi mukhlasin.
Mukhlisin, mereka benar-benar mensucikan niat-niat semata-mata karena Allah. Tidak ada sedikit pun hawa nafsu atau untuk dunia. Tapi mukhlasin, karena sudah tinggi ikhlasnya mereka, Allah memilih mereka menjadi hamba Allah yang terdekat. Mukhlasin, sudah terpilih. Oleh karena itu, Allah sangat menghargai orang yang ikhlas. Walaupun amalannya sederhana, barangkali tidak diterima sama orang, tidak diberikan perhatian, berpakaiannya biasa saja, namanya pun tidak dikenal, tidak punya harta, tidak punya apa-apa, tapi kalau dia angkat tangan berdoa kepada Allah, langsung saatnya Allah kabulkan doanya. Tapi ada seorang berpakaian yang bagus, indah, namanya terkenal, kekayaannya luar biasa, dan tidak pernah keluar dari masjid, tapi ternyata kita salah melihat orang itu. Tapi di sisi Allah, kalau dia doa sepanjang hayatnya, satu kali pun Allah tidak menerima doanya. Na'udzubillah. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan kita berburuk sangka menghukumkan orang. Coba lihat bagaimana kemuliaan akhlak ya Rasulullah SAW yang menanamkan akhlak itu kepada sahabat. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, salah satu orang yang terkaya di antara sahabat. Kata istrinya apa? Suamiku Abdurrahman, kenapa keluargamu saat kamu kaya raya semua datang minta hajatnya, dan saat kamu sudah tidak punya apa-apa, sudah merugi, sudah bangkrut, tidak punya uang, tidak punya rizki, tidak punya harta, malah silaturahim pun tidak ada yang datang. Marah istrinya, sakit hati. Kenapa pas ada uang banyak malah datang setiap hari minta hajatnya? Begitu sudah habis, tidak ada yang cari, silaturahim pun tidak pernah. Tapi coba lihat kemuliaan akhlak Abdurrahman bin Auf. Apa dia jawab? Dengan pikiran yang baik sangka terhadap orang lain, dia berkata kepada istrinya, istriku, alhamdulillah ternyata keluarga saya baik. Saat saya punya harta banyak datang minta hajat, berarti saya bisa memberikan kepada mereka. Pas lagi tidak ada, alhamdulillah mereka menghargai itu, dan mereka tidak datang sama sekali karena saya malu bisa memberikan padahal saya tidak ada. Coba lihat pikiran yang tinggi itu apa. Tapi kalau kita tidak punya pikiran, masih pikiran iblis. Iblis masih. Coba kemarin aja selalu datang, begitu turun jabatannya telepon pun tidak pernah. Pas lagi berjabat, masya Allah, antri orang datang silaturahim. Sampai kalau dia sakit, rumah sakit yang terbagus di Jakarta diobati secara gratis. Tapi kalau ada orang kampung masuk, sakitnya parah, minta segera dioperasi jantung, dilihat ini siapa? Kayaknya tidak punya duit. Oh maaf Pak, tidak ada. Diskon pun mana bisa, habis diskon aja sudah 100 juta. Tapi kita lihat Pak Menteri diobati padahal dia mampu bayar biaya operasinya, tapi diobati, dibayar, dilayani, diservis luar biasa. Tujuannya apa? Rumah sakit tersebut ini mengobati Pak Menteri, alhamdulillah sudah kembali sehat. Tapi kalau untuk orang miskin, apa gunanya? Hanya datang sini rumah sehat yang di Sunda Kelapa. Alhamdulillah ada rumah sehat yang bisa layani mereka secara free. Oleh karena itu Bapak Ibu, belajari bagaimana kita bisa menjadi baik sangka. Karena ini keburukan sangka terhadap siapapun membuat banyak masalah, termasuk dalam rumah tangga kita. Sampai Rasulullah juga bayangkan, Rasulullah pernah sama istrinya Hafsah berjalan waktu gelap malam hari. Ada dua orang dari Al-Ansar sahabat. Mereka begitu melihat Rasulullah sepertinya berjalan pelan-pelan di waktu gelap, mereka menghindar dan merubah jalan, ganti jalan lain. Rasulullah langsung panggil mereka, mau kemana kalian? Ini istri saya Hafsah.
ini istri saya Hafsah. Kata mereka, ya Rasulullah, masa kita ada was-was atau ragu-ragu Rasulullah berbuat macam-macam? Kata Rasulullah SAW, apa? Ini bukan soal kalian, tapi iblis pintar menggosok hati kalian. Ini Rasulullah sendiri padahal berjalan sama istrinya, tapi karena gelap istrinya tidak dilihat oleh Al-Ansar. Begitu Al-Ansar melihat Rasulullah bersama istrinya, mereka hindarkan diri, menjauhkan, mencari jalan lain. Rasulullah menstopkan mereka. Sini. Ini istriku, jangan berfikir macam-macam. Kata mereka, ya Rasulullah, masa kepada engkau kami fikir macam-macam? Kata Rasulullah, bukan kalian, tapi iblis tidak bisa terjamin. Oleh karena itu Bapak Ibu, bagaimana cara kita belajari supaya menjadi orang baik sangka? Siapapun orang datang minta tolong sama kita, kita bisa dan mampu membantu. Jangan bermacam-macam pikiran. Mau bantu-bantu, tidak selesai. Tapi jangan, ini benar enggak? Bohong enggak? Terus mana buktinya? Surat mana? Coba saya tanya dulu, periksa. Ini surat. Terus tanya sana, tanya sini, tanya ini. Apa? Habis pusing, stres, baru bantu. Itu namanya nyakiti. Kenapa pusing? Kalau memang anda merasa diri was-was, tidak percaya sama orang, tidak usah bantu. Maaf, saya tidak bisa bantu. Atau minta secara nyata dan jelas, maaf, boleh saya bantu, tapi saya minta bukti yang jelas. Perlu obat, perlu operasi, perlu apa, insya Allah saya bantu sepenuhnya. Kita orang terbuka, biar tidak ada kesempatan sedikit pun untuk syaitan masuk berwas-was. Seperti ada seorang, apalagi selalu ini terjadi dalam acara undangan kita. Biasa kalau acara pernikahan, acara besar, itu selalu terjadi dan kita jarang kita jaga. Kadang-kadang kita lagi duduk di satu tempat, ada seorang dari jauh melihat kita, sepertinya dia mau salaman sama kita, tapi mungkin terhalang karena jauh atau alasan lain. Kalau kita orang-orang benar-benar terbuka fikirannya dan tidak memberikan jalur kesempatan untuk was-was, malah kita yang datang duluan. Jamu dia dan salaman sama dia. Maaf Pak, saya perhatiin anda dari jauh, tapi mohon maaf saya lagi ada layani tamu lain. Bisa orang yang melihat kita dan kita bisa melihat, tapi karena kita tidak memberikan perhatian, bisa bermacam-macam. Oh, ini baru saja sudah begini, Ustaz masuk TV yang sudah sombong. Itu sebenarnya, mohon maaf Bapak Ibu, hal itu terjadi sama saya sendiri. Banyak saya terima SMS, banyak saya terima BBM, ada yang malah yang telepon, protes, marah. Kok orang Ustaz ini sombong? Saya bilang terima kasih, tapi tolong kasih tahu supaya saya jadi pelajaran bagi saya. Saya pernah di acara nugur-nugur Ustaz malah tidak kasih perhatian. Baru saja di TV One sudah sombong Ustaz. Saya bilang mohon maaf. Saya bagaimana bisa jelasin sama dia lewat apalagi lewat telepon. Mohon maaf, saya barangkali kalau ada salah bukan salah saya, itu salah mata saya tidak melihat. Itu aja, selesai masalah. Malah banyak orang sudah punya sikap terhadap saya padahal dia belum kenal. Malah bisa berbuat macam-macam cerita, bisa buat buku cerita. Tapi ternyata tidak ada isinya, tidak ada yang benar. Dan Imam Syafi'i, saya tutupi hikmah ini, tolong jadi pelajaran bagi kita semua. Dan ada juga guru saya membuat satu buku, apa yang diajarkan oleh musuhku, apa yang diajarkan oleh
musuhku. Artinya saya banyak dapat belajaran dari orang yang tidak suka sama aku. Menjadi belajaran sampai dia bikin buku guru saya itu. Prinsip Imam Syafi'i dan termasuk alhamdulillah prinsip saya, kalau ada seorang berbicara bermacam-macam bicara terhadap diri kita, ambil dua hikmah. Ambil dua hikmah. Kalau perkataan mereka benar, ternyata apa yang disebut oleh mereka ternyata benar, kita lebih tahu daripada orang lain, kita lebih tahu diri daripada orang. Ternyata apa yang dikatakan oleh mereka ternyata benar, berarti ini menjadi muhasabah bagi kita. Terima kasih kawan-kawan sudah menasihati saya walaupun tidak secara langsung, melewat ghibah dan namimah. Yang kedua, kalau perkataan mereka tidak benar, kenapa kita yang pusing? Yang dosa siapa? Dia, sudah selesai. Begitu juga Rasulullah waktu bersama Sayyidina Abu Bakar, istrinya Abu Lahab. Kan Allah sebutkan istrinya Abu Lahab kan masuk neraka. Wa imra'atu hammalatal hatta fi jidha hablun. Kenapa dia si istri ini Abu Lahab? Istri Abu Lahab seorang syair. Faham syair? Bikin syair. Syair, syair ya. Dia suka lewat syair itu mencaci maki Rasulullah. Karena dia pas lewat, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki kuasa. Kalau dia datang bersama Rasulullah SAW bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu dan menghadapi istri Abu Lahab, Allah menjadikan dia buta mata. Bisa lihat Sayyidina Abu Bakar, tapi di sampingnya Rasulullah dia tidak bisa lihat Rasulullah. Dan dia mengambil batu-batu dan dia bilang, kalau saya lihat kawan lo ini, saya kalau ketemu ini kawan lo ini ya, saya akan lembar dia sampai habis. Padahal Rasulullah lagi berdiri sampai dia berkata, muzammaman asayna wa amruhu qalaina wa dinuhu abaina. Muzammaman asayna, disebut nama Rasulullah sebagai muzammam, artinya yang paling jelek. Sayyidina Abu Bakar marah, mau balas, mau dandam, mau hantam dia, mau protes sama dia. Kata Rasulullah SAW, jangan, biarkan dia jalan. Begitu dia lewat, Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, wanita ini tidak melihatmu. Kata Rasulullah, dia tidak melihat, hanya lihat kamu aja. Kalau saya tidak melihat. Terus ya Rasulullah, terus dia bilang ya muzammaman. Muzammaman artinya yang paling jelek. Itu sebuah kata menjelekkan seorang. Kata Rasulullah SAW, terus Abu Bakar, kenapa kau marah? Kenapa marah? Dia bilang muzammaman. Kalau nama saya Muhammadan, udah selesai. Dia maksudnya dia muzammaman, kalau saya Muhammadan. Kenapa pusing? Ada pernah seorang, itu terjadi saya sama saya di waktu apa? Biasanya kalau musim haji, maklumlah ya, apalagi mau naik kereta, ada kereta buat melayani jamaah haji antara Mina, Arafat, Muzdalifah, sudah apa aktif, sudah berjalan. Pas kita lagi antri rame itu, ada seorang dari belakang itu, dia caci maki saya, anjing, saya begitu lihat, maaf Pak, kayaknya salah, saya manusia, kalau anjing siapa ya? Udah, diam, dia malu. Kok dia caci maki dari tadi anjing-anjing di hari Arafah, di Medan Arafah? Saya langsung menegur dia, maaf Pak, sampai saya begini. Pak maaf, barangkali salah Pak, saya manusia. Pak Ali namanya. Bapak Ibu, dalam sikap seperti ini, sungguh kita hidup tenang. Keluar dari rumah tenang, pulang ke rumah tenang, tidak punya masalah sama siapa-siapa. Dan begitu kita mau tidur, angkat tangan kepada Allah, ya Allah, kalau saya ada salah sama siapapun, sengaja maupun tidak sengaja,
atau orang salah sama saya sengaja maupun tidak sengaja, ya Allah saya ikhlaskan dunia akhirat dan tidur. Seandainya kita tidur itu menjadi meninggal dunia, terjamin anda masuk surga, karena menjadi orang yang sudah mampu mensucikan hatinya, tidak ada sedikit pun titik hitam. Mudah-mudahan Allah kuatkan kita lahir batin. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, sucikan hati kami, sucikan hati kami, bersihkan jiwa kami, naikkan darajat kami, terimalah segala amal ibadah kami. Ya Allah, kami mohon tidak ada di antara kami yang hadir di majlis ini yang masih ada titik hitam di dalam hatinya. Ya Allah, sinarkan hati kami, cahayakan hati kami dengan cahaya iman, dengan cahaya cinta terhadap seluruh umat Islam, saling mencintai, saling memaafkan, dan saling menutupi kekurangan yang lain. Ya Allah, ampunilah segala dosa kami, maafkan atas kesalahan dan kekurangan kami, tutupilah aib-aib kami, sempurnakan ya Allah kekurangan ibadah kami. Ya Arhamar Rahimin, ya Allah, kami sebagai hamba-Mu yang belum pantas menjadi ahli surga-Mu, tapi dengan rahmat-Mu ya Allah kami mengharapkan surga-Mu. Ya Allah, walaupun amalan kami belum menjadi sempurna, tapi dengan mata harapan kami dan keyakinan kami terhadap Engkau yang maha kasih sayang, yang menyempurnakan amal ibadah kami dan menjadikan kami hamba-hamba-Mu yang ikhlas ya Rabbal Alamin. Ya Allah, berilah kepada kami istiqamah ikhlas lahir batin sampai akhir hayat. Dan keberkahan ikhlas kami selamat dan bahagia dunia akhirat. Ya Allah, bagaimana Engkau berikan kepada kami kemudahan sama-sama berkumpul di sini. Ya Allah, berilah kepada kami kemuliaan sama-sama jumpa lagi di surga-Mu ya Allah, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta orang tua kami ya Rabbal Alamin. Ampuni orang tua kami, sayangi orang tua kami. Ya Allah, selama ini kami tidak mampu menjadi orang yang ikhlas terhadap orang tua kami. Ya Allah, maafkan atas kekurangan kami, kesalahan kami, durhaka kami. Ya Allah, kami harap dengan doa kami untuk orang tua kami bisa memaafkan kekurangan dan kesalahan kami terhadap mereka, dan bisa dengan kebaikan ya Allah yang disampaikan oleh orang tua kami terhadap kami, Engkau hanya yang mampu balas kebaikan mereka dunia akhirat. Ya Allah, jadikan orang tua kami mulia di sisi-Mu dunia akhirat ya Rabbal Alamin. Ampuni saudara kami muslimin, muslimat, mu'minin, mu'minat yang hidup maupun yang telah wafat. Ya Arhamar Rahimin, ya Allah, akhiri hayat kami dengan husnul khatimah. Akhiri hayat kami dengan husnul khatimah. Mudahkan segala urusan dan keberangkatan jamaah haji kami ya Allah, sampai ke tanah suci dalam keadaan sihat wal afiat, lancar dalam segala ibadahnya, dan pulang ke tanah air membawa haji mabrur ya Rabbal Alamin. Rabbana taqabbal minna wa tub alaina waghfir lana warhamna innaka antal ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. sama-sama أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para hadirin, para jamaah sekalian, demikianlah pengajian kita pada malam hari ini dengan studi Al-Quran. Semoga kita dapat lebih mendalami makna dan dari ayat-ayat yang Allah firmankan dalam Al-Quran. Dan perlu kami informasikan untuk pengajian besok tetap ada insyaallah materi tazkiyatun nafas. Dan selanjutnya para hadirin, para jamaah sekalian, kita akan lengkapi shop kita, dan mulai setiap hari Rabu Syekh Ali akan tetap bersama kita. Mari kita tutup dengan alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.